Baik, selamat bertemu kembali dengan saya Idam Andri Kurniawan dari Teknik Geologi FITB ITB. Kita bertemu lagi dengan mata kuliah Geologi Gunung Api di sesi tambahan. Pada sesi ini kita akan membahas berkaitan dengan proses magmatisme. Nah, adapun sebelum berbicara mengenai proses magmatisme, kita kembali mengulang bahwa di dalam interior bumi kita memiliki beberapa lapisan. Ada yang dikatakan sebagai lapisan kerak yang paling terluar, lalu kita punya mantel dan punya core. Nah, adapun kita bisa lihat di dalam kerak itu sendiri, kerak bisa terdiri dari kerak kontinen, gitu ya, atau kerak benua yang bersifat granitik. Ada juga kerak oseanik atau kerak samudra yang bersifat basaltik. Nah, adapun proses magmatisme terjadi yaitu berasal dari mantel, gitu ya, atau memang asthenosfer naik ke lithosfer atau pembagiannya upper mantle dengan kerak, lalu naik ke atas menghasilkan proses vulkanisme. Nah, adapun di dunia ini proses magmatisme itu sehingga menghasilkan vulkanisme berada di kurang lebih ada 3 zona. Yang pertama adalah di mid oceanic ridge volcanism, gitu, di zona pemekaran di mana magma naik ke atas berdasarkan arus konveksi upwelling, gitu, arus konveksi sehingga terjadi vulkanisme di sini. Lalu yang kedua yaitu di tatanan di mana oceanic dengan kerak kontinen itu bertemu, gitu ya, atau dengan oceanic dengan oceanic. Jadi ini sifatnya bertemu. Yang pertama tadi saling menjauhi atau divergen, yang ini adalah konvergen. Nah, di bagian konvergen yang pertama yaitu di mana oceanic bertemu dengan kontinen lalu akan menghasilkan juga vulkanisme yang disebut sebagai aktif kontinental volcano, gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah ketika oceanic bertemu dengan kerak oceanic juga. Nah, menghasilkan gunung api yang disebut sebagai island volcano. Dan yang terakhir yaitu kita memiliki yang dikatakan sebagai hotspot, gitu. Jadi magma naik ke permukaan juga, gitu ya, tergantung di keraknya, gitu ya. Kerak pertama kita memiliki hotspot yang berada di oceanic, gitu ya, dikatakan sebagai oceanic intraplate volcano. Nah, berikutnya lagi kita punya yang dikatakan sebagai oceanic yang naik di bagian kontinen, gitu ya, hotspot. Dan biasanya kita memiliki yang dikatakan sebagai continental intraplate flat basalt. Nah, ini berikut adalah gambaran bagaimana movementnya tadi. Dari movement setiap plate kita menghasilkan proses gunung api. Nah, yang pertama yang dikatakan sebagai kita bisa melihat ya. Jadi tipenya ada yang dikatakan sebagai divergen, gitu ya, dan transform fault yang saling menjauhi pergerakannya ini, gitu ya. Jadi ini yang dikatakan sebagai zona pemekaran. Kita memiliki gunung api, tipe gunung apinya, gitu ya. Nah, tipe pegunungan api yang di pemekaran ini nanti kita bisa lihat morfologinya yang berbeda, itu yang diakibatkan oleh proses kecepatan dari pemekarannya. Jadi kalau kecepatan pemekarannya sangat tinggi, maka bentuk gunung dari gunung apinya kurang lebih menonjol dibanding dengan yang pergerakannya lebih lambat, gitu ya. Jadi antara East Pacific dan Mid Atlantic Ridge itu juga ada memiliki perbedaan. Salah satunya itu tadi diakibatkan oleh proses pemekarannya cepat sekali, ada yang lambat, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memiliki juga zona subduksi. Di zona subduksi tadi ini kurang lebih, gitu ya, kita memiliki yang dikatakan sebagai ring of fire, di mana gunung api di sini itu muncul semua, gitu ya. Nah, bentuk gunung apinya seperti ini, gitu ya. Kita memiliki untuk yang konvergen tadi, gitu ya, gunung api eh, yang berada di kurang lebih dikatakan sebagai continental arc tadi, gitu ya. Nah, salah satu yang lain kita memiliki hotspot, gitu ya, yang diwakili oleh pegunungan di Hawaii. Nah, bagaimana memaginesis di bagian tatanan tektonik tadi? Nah, kita akan membahas bagaimana prosesnya, gitu ya. Jadi yang pertama ini mamagenesis yang terjadi di Mid Oceanic Ridge, itu di zona pemekaran tengah samudra, dan satu lagi yang ini hampir proses genesisnya hampir sama, gitu ya, dengan di bagian hotspot. Nah, ini kita memiliki yang dikatakan sebagai di dalam mantel, gitu ya, di mana ionosfer kita yang memiliki arus konveksi. Nah, arus konveksi ini memiliki tekanan, gitu ya, lebih tinggi dibanding dengan daerah yang lainnya, gitu ya. Nah, karena arus konveksi tadi. Nah, dia mendorong ke bagian ke permukaan, ke bagian atas, dan di bagian atas ini dia mencari di mana tempat pressure-nya lebih rendah dibanding dengan pressure yang di daerah sekitarnya. Nah, sehingga
magma generesis di sini dikatakan sebagai magma yang generatingnya diakibatkan oleh lowering pressure. Nah, begitupun di bagian hotspot gitu. Jadi hotspot ini juga sama. Jadi kita memiliki arus konveksi gitu ya. Dibayangkan bahwa arus konveksi ini menitik berat di satu titik tertentu sehingga dia bisa mencari zona lemah atau zona pressure yang lebih rendah gitu ya dibanding dengan tempat yang lainnya sehingga magma genesis terjadi di sana. Nah, bagaimana perubahan fasanya? Nah, coba kita lihat di dalam gambaran yang A ini gitu ya. Kita memiliki yang ke bawah. Untuk yang Y ini adalah kedalaman yang mengindikasikan juga temperatur. Lalu di bagian temperatur X ini adalah temperatur, di mana di sebelah kiri semakin memanas. Nah, dari gambaran ini kita memiliki gambaran bahwa ada tiga fasa solid gitu ya. Lalu ini adalah kristal dan liquid, yang terakhir adalah liquid gitu ya. Dan ini merupakan garis. Jadi setiap daerah tertentu kita memiliki yang dikatakan sebagai garis pembatas di mana perubahan fase-fase tersebut. Gitu ya. Yang ini adalah solidus antara solid dengan kristal liquid, dan yang ini adalah batas di mana kristal dan liquid berubah semua menjadi liquid. Ini tergantung juga temperatur dan kedalaman. Nah, yang dikatakan sebagai tadi kehilangan mencari tempat pressure yang lebih rendah atau temperaturnya pressurnya lebih akan menurun ditunjukkan dalam proses ini gitu ya, dalam gambar panah ini. Nah, di mana setiap daerah memiliki gradient geothermal gitu ya. Nah, ketika dalam kondisi pressure-nya semakin berkurang, maka perubahan fase solid berubah menjadi solidus kristal dan liquid gitu ya, sehingga terjadilah partial melting gitu ya, yang lainnya sebagian sedikit masih solid dan sebagian tempat tentu berubah menjadi kristal liquid. Itulah generating magmanya gitu ya. Nah, istilah tadi pressure-nya yang hilang itu sebagian peneliti menyatakan dalam kondisi decompression gitu ya. Jadi di daerah tempat tertentu dia mengalami perubahan pressure gitu ya, pressure dari tempat yang tinggi menjadi rendah itu yang dikatakan sebagai decompression, dan itu berulang beberapa kali sehingga dikatakan sebagai decompression melting. Nah, yang kedua yaitu berada di magma generation di zona subduksi ya, baik di oceanic gitu ya, oceanic dengan oceanic maupun oceanic dengan kontinental. Nah, generasi magma ini terjadi diakibatkan adanya penambahan air. Bagaimana prosesnya? Yaitu di mana material yang berasal dari oceanic gitu ya ataupun dari kontinen yang berasal atau yang sedimen ini masuk ke dalam di bawah masuk ke dalam zona subduksi. Nah, dalam zona subduksi tergantung kedalaman tertentu, bahan-bahan yang ada di atau material-material ini akan mengalami proses yang dikatakan sebagai dehydration metamorphism, di mana air-air yang memang bergabung di dalam sistem kristal itu berkumpul gitu ya. Ketika sistem berkumpul, maka itu menyebabkan garis atau perubahan fasa yang awalnya seharusnya kondisi normal memiliki temperatur tertentu atau pressure tertentu ini bergeser gitu ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan di sebelah kanan bagaimana prosesnya yang terjadi di sini, yaitu tadi gitu. Jadi batas antara solidus dengan solid dengan kristal itu bergeser diakibatkan oleh adanya penambahan air gitu ya. Jadi seharusnya dia tidak mengalami melting karena ditambahkan oleh air sehingga dia mengalami proses melting gitu ya. Sehingga di daerah ini atau magma ini berasal dari bagian-bagian material yang memang ditambahkan air sehingga magma terbentuk. Nah, di dalam proses tadi gitu ya, ketika magma sudah terbentuk, ini saya gambarkan di salah satunya di zona subduksi, melting itu terjadi, H2O itu mengalami proses penambahan air. Nah, air sehingga menghasilkan partial melting, mantle melting gitu, itu naik ke permukaan gitu ya, naik ke atas. Nah, dalam proses magma asimilasi ini akan bercampur gitu ya dengan mantel itu sendiri. Selain mantel itu sendiri, maka bercampur juga dengan bagian kerak di bagian atas. Nah, bagian atas ini magma mengalami proses diferensiasi gitu ya dan fraksionisasi kristal. Nah, setelah itu naik ke atas ke permukaan menghasilkanlah gunung api. Ya. Nah, bagaimana proses yang terjadi di bawah sana ini kita bisa melihat salah satunya juga dari interpretasi atau dari deskripsi dari jenis-jenis material yang memang keluar dari permukaan ini. Baik, itu saja untuk pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa ke sesi berikutnya. Terima kasih.